أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيبنا شفيعنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد. طب القلوب ودوائها، وعافية أبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. Ya Allah, kayakanlah kami dengan ilmu, hiasilah kami dengan sifat yang baik, muliakanlah kami dengan takwa, dan perbaguskanlah kami dengan sehat wal afiat. Amin ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar jemaah masjid Fastabiqul Khairat? Mudah-mudahan terus sehat melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan pengajian kitab Sirah Nabawiyah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri. Pertemuan yang lalu kita bahas tentang waktu kecilnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana dari umur 4 tahun kembali ke pangkuan ibundanya, dari bersama dengan ibunya Aminah selama 2 tahun, dan ibunya wafat pada umur 6 tahun. Kemudian diasuh oleh datuknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib merawat Nabi SAW dari umur 6 tahun sampai umur 8 tahun. 8 tahun itu selama 2 tahun, dari 6 tahun sampai 8 tahun, cucu kesayangan Abdul Muttalib adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus ketika sebelum wafat, Abdul Muttalib menyerahkan asuhan itu kepada anaknya, yakni Abu Talib, yakni ayah kepada Sayyidina Ali. Kenapa diberikan kepada Abu Talib daripada semua paman-paman Nabi yang lain? Ada Abu Lahab, ada Hamzah. Kenapa tak diberikan pada yang lain tapi berikan kepada Abu Talib? Sebab dah kita bahaskan kemarin, sebab bukan kesayangan. Sebab apa? Sebab apa bang? Adik-beradik. Sebab Abu Talib dan juga ayah Nabi Abdullah adalah saudara kandung. Jadi Abdul Muttalib ini punya banyak isteri. Daripada satu istrinya itu lahir 2 anak, yakni Abdullah bersama dengan Abu Talib. Jadi Abu Talib ini saudara kandung ayah Nabi, maka otomatis diberikan kepada Abu Talib. Maka Abu Talib pun sama, menjaga Nabi dengan baik dari kecil, umur 8 tahun sampailah Nabi remaja. Maka sering bawa Nabi keluar kota ketika Nabi masih kecil, sampai bawa ke Syam, sampai ketemu dengan pendeta Nasrani yang nama Buhaira. Buhaira menyampaikan bahawa anak kecil ini akan menjadi Nabi. Ada tanda-tanda kenabian pada anak ini, maka jangan kau bawa lagi ke Syam, sebab takut nanti kalau orang Yahudi tahu akan diapakan. Maka sejak itu Abu Talib tidak bawa Rasulullah keluar kota. Maka Nabi tinggal di Mekah, dan pekerjaan Nabi ketika remaja. Masuk ke bab remaja sekarang. Ketika Nabi masih remaja, tidak banyak riwayat mengisahkan tentang peristiwa remaja Nabi SAW. Yang pastinya Nabi pekerjaannya mengembala kambing. Diberi tugasan untuk mengembala kambing. Kambing yang bukan milik Abu Talib. Abu Talib pun sama, walaupun orang yang terpandang
orang yang terpandang di kalangan kaum Quraisy, tapi hidupnya miskin. Hidupnya miskin, tidak seperti paman-paman yang lain, tidak seperti Abu Lahab, kan, kaya raya. Nah, Abu Talib ini bekerja sendiri, maka kerjanya itu adalah mengembala kambing orang lain dan dapatkan upah daripada pekerjaan tersebut. Maka Nabi pun membantu pamannya Abu Talib. Baik, itu ketika remaja. Dan di peristiwa remaja ini ada dua peristiwa yang dicatatkan oleh Syekh Safur Rahman, yakni ketika Nabi usia 15 tahun. Berapa? 15 tahun. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berumur 15 tahun, maka terjadi satu peristiwa dalam hidup baginda sallallahu alaihi wasallam, yakni terjadinya perang Fijar atau perang Fujar. Jadi kalau anda tanya sirah, apakah peperangan pertama yang diikuti oleh Rasulullah? Nah, inilah peperangan Fijar namanya, atau Fujar. Fijar atau Fujar. Baik, apa kisah tentang perang ini? Baik, kisahnya adalah kita tahu walaupun penduduk Mekah, orang Arab ini melakukan kesyirikan, walaupun mereka melakukan kesyirikan, menyembah berhala, tapi masih lagi mengikuti sedikit sebanyak warisan ilmu ajaran daripada Ibrahim alaihissalam dan juga Ismail alaihissalam. Maka masih lagi mengikuti ilmu ataupun ajaran yang disampaikan oleh Ibrahim dan juga Ismail. Antaranya adalah menjaga kesucian Ka'bah. Maka Ka'bah itu dijaga, kan? Tidak boleh tidak boleh berlaku pertumpahan darah, tidak boleh berperang dekat Mekah, tanah yang dijaga kesuciannya. Ini warisan daripada siapa? Ajaran Ibrahim masih ada sedikit sebanyak itu. Terus ajaran Ibrahim yang masih diamalkan oleh mereka adalah selain menjaga kesucian tanah haram, yakni wilayah Mekah, mereka juga percaya pada mengamalkan apa tadi? Tidak boleh berperang pada 4 bulan. Yakni disebut Asyurul Hurum, kan? Yakni 4 bulan yang haram untuk berperang, yakni Zulqaidah, Zulhijjah, Muharram serta Rajab. Ini amalan, boleh bang ni? Ini warisan agama daripada Ibrahim. Masih diteruskan amalan ini oleh orang Arab. Jadi 4 bulan ini diharamkan untuk berperang. Jadi 4 bulan inilah mereka bekerja, berdagang. Boleh bang di sini? Kalau bulan-bulan yang lain semua sibuk perang. Kecuali 4 bulan ini mereka meletakkan senjata, tidak akan berperang. Maka inilah kesepakatan semua suku di tanah Arab. Nah, kesepakatan ni 4 bulan tak boleh menumpahkan darah, haram berperang. Terus jaga kesucian wilayah Mekah. Nah, ini kesepakatan semua kalangan bangsa Arab waktu itu. Nah, maka perang Fijar ini meletus kerana ada yang melanggar. Apa dia? Melanggar perjanjian itu, kesepakatan tadi. Tidak boleh berperang pada bulan 4 bulan haram tadi tu. Zulkaidah, Muharram, Zulhijjah, Muharram dan Rajab. Terus tidak boleh mencemar kesucian wilayah Mekah. Maksudnya tidak boleh juga berperang, tidak boleh menumpahkan darah di Mekah. Maka perang Fijar meletus sebab mereka melanggar. Apa yang terjadinya? Ada 2 suku. Ada 2 suku. Yang ini siapa sukunya? Suku Kinanah. Suku Kinanah. Nah, kita tahu suku Kinanah itu adalah silsilah keturunan nasabnya Nabi. Suku Kinanah ini ada suku kecilnya, cabangnya adalah Bani Quraisy. Nah, suku besar Kinanah, cabangnya itu Bani Nadir, Bani Quraisy. Terus satu lagi suku lawannya ini disebut Qais.
Suku Qais ini ada baninya, Bani Hawazin. Baik, apa ceritanya? Berlaku dua orang berselisih, dua pemuda, antara pemuda Kinanah dan juga pemuda Qais. Nah, dua ini bertengkar. Langsung apa yang dibuat oleh suku orang Kinanah ini, pemuda Kinanah ini, bunuh suku Qais, dibunuh. Mungkin rebut cewek, kan? Maka berlaku pergaduhan. Langsung pemuda Kinanah ini bunuh pemuda Qais. Bila dah bunuh, berlaku di bulan haram. Berlaku di mana? Bulan haram. Jadi bulan yang dilarang untuk berperang atau menumpahkan darah. Maka apa yang terjadi? Suku Kinanah ini, laki ini lari ke Mekah. Bagaimana ni? Peristiwa itu berlaku di luar tanah Arab, masa di luar Mekah, kan? Tapi tetap perjanjian, tak boleh berperang di wilayah Arab nih di bulan haram. Bila suku Kinanah ini bunuh seorang daripada suku Qais, maka suku Kinanah ini melarikan diri ke Mekah. Bila lari ke Mekah, maka suku Qais ini, satu suku besar Hawazin, dia mengejar, cari untuk balas dendam. Maka kejarlah suku Hawazin ini yang dari suku Qais, mengejar sampai ke Mekah, tanah haram. Maka sang pelaku dari suku Kinanah melarikan diri ke tanah haram Mekah. Di situ kan tidak boleh menumpahkan darah. Mekah ini baladan aminan, tempat yang aman, damai. Tapi lihat, kerana semangat persukuan mereka ini sangat kuat, mereka tak peduli lagi itu tanah haram ataupun tidak. Maka suku daripada Qais ini, satu suku besar Hawazin, mengejar pemuda Kinanah. Sampailah ke Mekah. Di Mekah siapa yang jaga? Bani Quraisy. Bani Quraisy jaga ni. Suku Kinanah ni orang Quraisy pula, orang Quraisy, betul, maksudnya sekutu, maka harus dibela. Maka saya katakan tadi kan, semangat persukuan orang Arab ini sangat kuat. Harusnya kan salahnya siapa tadi? Kinanah. Walaupun itu orang dia, sekutu dia, tetap berlaku adil kan? Harus dihukum. Tapi kerana dia suku dia ni, boleh ni? Sebab mereka ni orang dia, tetap dibela dan tetap tidak dijatuhkan hukuman. Sebab ini orang dia. Maka Bani Quraisy kata, tidak, kami tidak apakan suku Kinanah ini. Dia orang kami. Kalian jangan disampaikan kepada suku yang datang dari itu, yang mengejar, jangan kalian cari dia, lepaskan. Maka berlakulah persengketaan antara orang Hawazin dan juga Bani Quraisy. Nah, berlaku persengketaan. Mula-mula perang mulut dulu nih, bertengkar. Kan? Mereka pula, suku Hawazin pula kata, tidak, kami tetap mau dia nih, serahkan dia, atau tak kami akan berperang di Mekah. Maka tidak diperlukan, akhirnya terletuslah peperangan di tanah haram tadi, di Mekah. Maka ni salah siapa ni? Salah siapa? Suku mana yang salah? Qais ke Kinanah? Dua-dua salah. Kenapa dua-dua salah? Suku Kinanah melakukan pelanggaran, mereka membunuh di bulan haram. Suku yang sebelah lagi itu, suku Hawazin, tahu itu tanah Mekah, tanah haram, tetap berperang. Beliau ni tetap menumpahkan darah. Dua-dua suku bersalah. Maka kerana pergolakan dua suku ini, terletuslah perang Fujjar ataupun perang Fujjar. Maka dua-dua berperang. Nah, berapa lama peperangan ini? Peperangan ini meletus sampai 4 tahun. Lanjut berapa tahun?
4-5 tahun. Lihat nih, gara-gara dua pemuda itu berlanjut 4-5 tahun peperangannya. Maka Nabi sebut, apa kata Nabi? Aku pun ikut serta dalam perang Fujar. Apa tugas Nabi? Waktu itu kan Nabi berapa umur? 15 tahun. Nah, 15 tahun umur Nabi SAW. Apa tugas Nabi? Tugas Nabi bukan perang. Kan masih remaja. Tugas Nabi adalah mengutip panah-panah musuh. Apa? Kutip panah-panah yang dilempar oleh musuh. Apa yang Nabi buat? Nabi bila musuh lepaskan panah nih, maka Nabi akan ambil panah-panah itu, terus berikan pada paman-pamannya. Berikan kepada sahabat Zubair, kepada Abdul Muttalib, bukan Abdul Muttalib, Abu Talib, berikan kepada Hamzah, berikan kepada Abu Lahab. Jadi itu tugas Nabi, mengutip panah. Waktu kecil, masih remaja. Maka itu tugas Nabi SAW. Maka perang ini berlanjut sampai 4 tahun. Maka ada dua riwayat di sini pendapat. Ada yang kata perang Fijar ini ketika Nabi itu berusia 15 tahun. Ada yang kata Nabi usia 20 tahun. Kalau kita lihat benar, dua-dua benar. Nabi 15 tahun dan juga Nabi umur 20. Sebab Fijar ini, perang ini berlanjut sampai 4-5 tahun. Boleh paham nih? 4-5 tahun berlanjut. Maka wajar kalau umur Nabi 15 tahun dan juga 20. Sebab perang ini lama, memakan masa 4-5 tahun. Maka disebut dalam riwayat yang lain juga, akhirnya Nabi juga ikut berperang. Wajar, ujung-ujung peperangan kan usia Nabi dah 20. Waktu itu apa kata Nabi? Aku turut memanah. Apa? Awalnya Nabi mengumpul anak panah, tugas Nabi. Tapi setelah kita dah berpanjangan peperangan ini, umur Nabi pun meningkat, maka Nabi pun pernah memanah. Dan kata Nabi, aku tidak suka kalau aku tidak buatnya. Faham nih? Waktu itu kan remaja, jadi semangat pemuda-pemuda ini, pemuda-pemuda Arab ikut perang. Maka Nabi pun sama, suka ketika perang memanah. Maka disebut dalam riwayat di sini, perang ini kan dua suku, antara suku Kinanah dibantu oleh Quraisy lawan suku Qais dibantu oleh Hawazin. Nah, dua suku ini berperang, maka ada kalah menang. Boleh nih? Kadang-kadang yang unggul Hawazin, kadang-kadang yang unggul Quraisy. Maka disebut begini, setiap kali Nabi ikut dalam kelompok Quraisy pasti menang hari itu. Kalau Nabi tak ikut, kalah. Gitu dia. Lanjut, macam hari ini kalah, besok Nabi ikut, menang. Lusa Nabi tak ikut, kalah. Begitu berlanjut selama 4 tahun. Hujung-hujung apa cerita? Apa penghujungnya? Mereka berdamai. Nah, berdamai. Dah banyak yang kerugian yang besar, banyak yang meninggal. Maka pertempuran Fijar ini berakhir dengan perjanjian damai. Jadi Quraisy sepakat. Apa kata Quraisy? Baik, kami bayar diat. Diat ini maksudnya uang darah. Uang darah kepada pihak Hawazin sehingga pertikaian itu dihentikan. Maka dah selesai dengan perjanjian kesepakatan. Fahim dong? Jelas? Ini yang perang yang tercetus ketika Nabi masih remaja. Dan satu lagi, pendamaian, proses perdamaian itu disebut Hilful Fudul. Hilful Fudul. Nah, perjanjian damai yang terjadi pada bulan Zulqaidah. Jadi seluruh kabilah Quraisy berkumpul. Di situ ada Bani Hashim, ada Bani Abdul Muttalib, ada Asad bin Al-Abduzza, ada Zahrah, ada Bani Taim. Semua ini berkumpul di kediaman Abdullah ibnu Ju'dan. Kerana apa? Abdullah bin Ju'dan ini orang yang terpandang di kalangan Quraisy, dan mereka di situ buat perjanjian, bersepakat. Apa kesepakatan mereka? Nah, itu tadi, tidak akan berperang di bulan haram, akan menjaga kesucian Mekah, dan juga
Nah, ada satu lagi peristiwa yang terjadi, apa dia? Akan membela orang yang yang dizalimi. Nah, sebab apa? Terjadinya suatu hal yang di tahun itu juga, di tahun Hilful Fudul, apa dia? Ada seorang laki-laki berdagang ke Mekah. Berdagang. Dia ini datang dari Yaman, datang ke Mekah membawa barang dagangan. Dibeli oleh penduduk Mekah, tapi tidak dibayar. Bagaimana nih? Orang datang nih berjualan di Mekah. Harusnya ketika kita beli, kita bayar. Barang yang diambil dizolimi, tak dibayar. Pelakunya orang Quraisy, orang Mekah. Jadi bila dia rasa dizalimi ini, tak ada yang bela. Sebab saya katakan kalian, semangat persukuan mereka ini kuat. Bila satu orang Quraisy buat salah, tetap akan dibela. Sebab dia sama suku. Nah, maka mereka tak peduli orang ni benar ataupun tidak. Jadi orang yang datang ini, yang berjual ini tadi tu, dia rasa dizalimi. Maka disebut Syekh, dia menaiki gunung Abu Qubais dan berteriak, ni penduduk Mekah telah zalim pada aku, tidak ada yang akan bantu aku. Maka diteriak dia ni penduduk Mekah ni zalim, kata ni tempat yang aman. Maka diteriak-teriak semuanya. Maka didengar oleh paman Nabi. Didengar oleh siapa? Paman Nabi SAW, Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Siapa? Az-Zubair, bapa kepada Zubair bin Awam nanti ni. Nah, Az-Zubair, paman Nabi, Az-Zubair bin Abdul Muttalib mendengar hal itu langsung pergi. Mengapa orang ini tidak dibantu? Kan orang ini dizalimi. Maka Zubair pun kata apa? Aku akan bela orang ini. Diminta, siapa yang tak bayar silakan dibayar. Kalau tak, aku akan bunuh orang ini. Kata Zubair, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah itu diselesaikan urusan itu, maka mereka berkumpul di rumah Abu Ju'dan tadi. Mereka bersumpah akan membela orang yang dizalimi, walaupun yang pelaku salah itu adalah suku sendiri, yakni suku Quraisy. Bagaimana nih? Yang adil, maksudnya tetap berlaku adil. Yang salah dihukum, yang dizalimi dibantu dan dibela. Maka kata Nabi SAW, sekiranya ini, walaupun mereka ini orang Quraisy, orang musyrik waktu itu, Nabi kata, aku suka dengan perjanjian damai itu. Sebab isinya benar. Boleh ni? Membantu orang yang dizalimi. Apa kata Nabi? Kalaulah orang Quraisy buat perjanjian itu di kala Muslim, masa di zaman Islam, aku pasti ikut. Maka disebut dalam riwayat, Nabi pun waktu itu mengikut di perjanjian Hilful Fudul ini. Nabi pun ikut serta. Walaupun Nabi masih remaja, masih lagi ikut serta dalam perjanjian yang terjadi di kalangan orang Quraisy. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada? Kan? Suku Quraisy tadi kan di perjanjian itu membayar dia. Yes. Berarti suku Quraisy yang ini Ustaz yang inisiatif untuk Kesepakatan untuk memberhentikan, yes. Betul, untuk berdamai. Iyalah, salah dari awal, salah siapa tadi? Quraisy kan? Kinanah. Dari suku Kinanah, pelaku awalnya sampai tercetusnya. Maka mereka setuju untuk membayar diat. Jadi maksudnya mereka setujulah untuk menyelesaikan ni. Kalau tidak selesai. Jadi satu pihak mengalah. Jadi suku Quraisy mengalah. Walaupun mengalah, memang tetap salahnya awal tadi adalah dari suku Quraisy, sebab dia membela orang yang salah. Nah, itu tadi. Kan Nabi itu kan ada ikut, ada tidak kan? Ada peperangan juga. Kalau ikut menang kan? Kalau tak ikut kalah. Ikutnya bukan ikut perang, ikut bantu ambil. Waktu itu kan masih remaja, tidak diperbolehkan ya remaja untuk berperang, cuma bantu-bantu. Boleh ni? Nabi cuma bantu, tidak ikut perang. Di hujung-hujung ketika Nabi dah masuk usia 20-an, baru Nabi turut bantu memanah sahaja. Terus? Sudah jelaskan dah.
Nah, bukan Nabi peperang, bukan Nabi pimpin perang, tidak. Nabi waktu itu masih kecil, masih remaja. Maka Nabi tidak ikut perang. Yang peperang adalah paman-paman Nabi. Jadi Nabi bantu paman mengutip panah-panah diberikan pada paman, supaya menyerang musuh. Itu begitu saja Nabi buat. Jadi ada hari Nabi ikut, ada hari Nabi tak ikut. Nah, bila Nabi tak ikut, otomatis Bani Quraisy ni kalah. Jadi tidak disedar nih, maksudnya adanya Nabi SAW di situ, buatnya mereka menang. Itu memang atas izin Allah. Baik. Terus ada yang lain? Tak ada? Ada? Lanjut. Okey, baik. Dah selesai masa awal kan? Di awal masa remaja Nabi tidak mempunyai pekerjaan tetap. Hanya beberapa riwayat menyebutkan bahawa Nabi biasa mengembala kambing. Okey, dan mendapat imbalan beberapa dinar. Baik. Sekarang ketika umur Nabi 25 tahun. Berapa? 25 tahun. Nah, waktu itu Nabi diamanahkan untuk berdagang. Dah masuk awal dewasa dah. Maka Nabi diamanahkan untuk berdagang keluar Mekah. Kemana Nabi pergi? Nabi pergi ke Syam untuk berdagang. Waktu itu, ada seorang wanita cantik, janda yang kaya, rupawan. Siapa? Khadijah binti Khuwailid. Nah, ini perempuan yang business woman. Apa business woman? Apa ni? Pengusaha besar. Dia janda. Janda, ada anak. Tapi janda kaya raya, cantik. Yang ni Khadijah binti Khuwailid adalah seorang wanita pedagang yang memiliki banyak harta dan dari nasab yang mulia. Dari keturunannya baik. Jadi dia banyak menyewa laki-laki untuk bantu perdagangannya. Disuruh, diupah, kau pergi berdagang. Maka salah seorang yang diamanahkan waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Khadijah mendengar ada seorang pemuda ni, dia ini jujur bila bicara. Terus disebut orangnya amanah, akhlaknya bagus. Siapa? Namanya Muhammad. Oh, Muhammad. Baik, panggil. Disuruh. Kita tengok benar apa tidak orang ni. Dipanggil Rasulullah untuk diutus dan ditawarkan. Maka di sini sampai ke telinga Khadijah tentang kejujuran bicara Rasulullah, amanah dan juga akhlaknya. Maka diutus seseorang untuk menemui Rasulullah dan menawarkan untuk memperdagangkan harta miliknya ke Syam. Maka dia menyerahkan kepada beliau barang dagangan yang istimewa yang tak pernah dipercayakan pada pedagang-pedagang lain. Jadi Nabi bawa barang yang sangat-sangat mahal, dan Khadijah tak akan titipkan pada orang biasa. Nah, sebab dengar Nabi ini baik, maka dititipkan barang yang mahal yang tak pernah dipercayakan pada orang lain. Maka waktu itu Khadijah suruh seorang pembantu ikut Muhammad. Suruh bawa. Siapa nama pembantu ni? Disebut Maisarah. Siapa? Maisarah. Maka di situ didampingi oleh Maisarah, seorang pembantu. Maka Nabi pun menerima tawaran itu. Nabi pun berdaganglah bersama pembantu itu sampai ke Syam. Dan di situ dagangnya laris. Boleh faham ni? Laris, apa sebut? Laris manis. Apa sebut sini? Iyalah, yang berjualan orang yang jujur. Boleh faham ni? Jujurnya Nabi. Bagaimana jujur Nabi berdagang? Tahu apa tidak? Pernah dengar bagaimana Nabi berdagang? Gimana cara Nabi berdagang? Terus? Pertama Nabi akan sebutkan keadaan barang tersebut. Kalau bagus, Nabi akan sebut bagus. Kalau jelek, Nabi akan sebut jelek. Boleh ni? Tidak akan berpura-pura. Yang jelek letak di bawah, yang bagus letak di atas. Tidak dicampur adukkan. Boleh ni? Nabi akan sebut dengan jujur. Terus, seperti kata bapak tadi, Nabi akan sebut, modal ni sekian. Saya digaji sekian. Terserah bapak lah nak beri berapa.
Boleh faham di sini? Nah, jujurnya Nabi sampai begitu sekali. Tidak meletakkan harga melampau. Boleh faham ni? Harga RM20, harga modal. Sampai jual RM100,000. Itu dah melampau. Boleh faham ni? Itu namanya cekik darah. Apa? Cekik darah, betul? Apa bahasa sini? Cekik darah. Terlalu melampau harganya. Nabi SAW begitulah. Nabi akan sebutkan kondisi barang tersebut. Awalnya begini. Nah, jadi tidak akan ada sedikit pun penipuan ataupun sumpah palsu. Tak macam kita sekarang. Kan? Buah ni enak tak, Pak? Oh, enak, manis sekali. Bila kita makan? Boleh faham ni? Ada pun disebut ni, Pak, di sini harga yang paling murah ni. Saya sumpah, Bapak carilah di mana-mana toko, takkan jumpa harga semurah ini. Bapak pergi ke toko lain, harga ada yang lebih murah. Ini banyak pedagang-pedagang yang tidak jujur. Tapi Nabi SAW orang yang sangat-sangat jujur. Nah, jujurnya Nabi SAW tidak ada yang dapat melawannya. Itu hebatnya Nabi SAW. Maka kerana itu, maka Khadijah tertarik dengan Rasulullah SAW. Maka kerana sifat Nabi SAW itu yang baik, jujur, amanah, maka Khadijah tertarik dengan Nabi SAW. Baik, bila kita sebut tentang riwayat Khadijah ini, disebut sini nama lengkapnya Khadijah. Isteri, kita kenal dulu isteri Nabi. Khadijah radhiyallahu anha namanya Khadijah binti Khuwailid binti As'ad binti Abdul Uzza binti Qusay binti Kilab. Maksudnya sama nasabnya, keturunan Quraisy. Sama dari suku Quraisy, sama dengan Nabi SAW. Terus kalau Nabi kan tadi kan Qusay bin Kilab, kalau Nabi kan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay bin Kilab. Kan? Jadi sama-sama keturunan, bertemunya di Qusay. Nah, kakek mereka ni sama. Kakek Khadijah, kakek Rasulullah dan juga Rasulullah, dua-duanya sama moyangnya, ketemu di moyang. Baik. Terus Khadijah ni keturunan yang spesial, terkenal di kalangan Arab. Dalam sejarah disebut laqab. Di antara lakab gelar yang diberikan kepada Khadijah adalah Tahirah. Apa Tahirah? Wanita yang suci. Wanita yang suci yang tidak mengikuti adat-adat jahiliyah. Boleh faham ni? Nah, sama seperti Nabi, walaupun orang Arab waktu itu ada perbuatan jahiliyah, menyembah berhala dan sebagainya, Khadijah terjaga daripada perbuatan tersebut. Nah, tidak ada perbuatan yang seperti jahiliyah. Perzinaan tidak pernah, hal-hal yang buruk tidak pernah. Maka disebut sebagai Tahirah, wanita yang suci. Terus Khadijah juga digelar Afifah. Apa Afifah? Yang menjaga kehormatan. Apa? Jaga kehormatan. Maka ini gelaran yang diberikan kepada Khadijah, seorang yang suci dan seorang yang menjaga kehormatan. Maka Khadijah juga terkenal dengan kecantikan dan juga kekayaannya. Maka dia sering berdagang. Nah, waktu itu janda. Baik. Disebutkan bahawa sebelum menikah dengan Nabi, siapa suami Khadijah? Beliau sudah menikah 2 kali. Jadi Nabi kali ketiga. Jadi Khadijah sebelum menikah dengan Nabi sudah menikah 2 kali. Suami pertama adalah Atik bin Aiz Mazzumi. Nah, suami pertama. Suami yang kedua Abu Halah At-Tamimi. At-Tamimi. Sehingga Nabi adalah suami Khadijah yang ketiga. Dan Khadijah memiliki anak daripada Abu Halah, suami nombor 2. Anaknya bernama Hind bin laki ya, bukan Hindun. Hind bin Abi Halah At-Tamimi. Okey, jadi ketika menikah dengan Nabi sudah punya satu, jadi janda anak satu, laki-laki. Baik. Meskipun janda, dengar Pak, meskipun janda
Beliau seorang yang berakhlak mulia, cerdas, banyak yang melamar. Bayangkan nih, banyak laki-laki yang melamar Khadijah, tapi semua ditolak. Seakan-akan Khadijah ini sudah tidak tertarik untuk menikah, ataupun kita boleh kata dia tidak terburu-buru ingin menikah. Sampai akhirnya Khadijah mendengar tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka diuji dulu nih, dites, disuruh berdagang. Maka ketika berdagang, Khadijah titipkan Maisarah, kan? Maisarah pun kata, oh Masya Allah, Bu Khadijah, Muhammad ni bagus orangnya, amanah, aku tak pernah lihat laki yang baik begitu. Maka bila Maisarah pembantunya ceritakan kepada Khadijah, maka Khadijah mula tertarik, tapi tidak buru-buru melamar. Diuji dulu nih, diuji dengan disuruh berdagang, ditengok Nabi bagaimana sifatnya, makanya Khadijah ni cerdas orangnya, tidak terburu-buru. Orangnya cerdas, tenang, tidak terburu-buru. Maka ujian yang dilakukan kepada Nabi adalah apa tadi? Di Syam, surah berdagang. Makanya kata Maisarah, Nabi ini orang yang sangat boleh dipercayai. Makanya sejak itu Khadijah suka kepada Nabi SAW. Baik. Makanya setelah Maisarah kembali dari safar, jadi ujian tu bukan hanya ketika berdagang, ketika bersafar pun Maisarah, yang ini pembantu Khadijah, tengok bagaimana sifatnya Nabi SAW. Sebab diuji. Boleh faham ni? Makanya kata hadis, apa hadis Nabi SAW? Safar itu adalah satu azab, suatu siksa. Safar, anda bersafar ni, ketika salah seorang daripada kalian safar, maka ia akan sulit untuk makan, minum dan tidur. Jika urusannya selesai, bersegeralah kembali ke keluarganya. Nabi sebut safar ini suatu bentuk siksaan. Jadi kalau anda nak tengok seseorang itu perangai dia macam mana, bukan tengok dia waktu dia mukim, tengok dia ketika safar. Kenapa dia safar? Kalau dia mukim, ialah rumah dekat, boleh ke masjid, boleh solat dan sebagainya. Ketika safar kan ujian. Dia ada urusan ni. Apakah dia masih jaga solat? Kan? Kita boleh perhatikan orang. Betul tak ni? Orang ni bangun apa tidak malam ni? Jadi anda boleh tengok seseorang itu ketika safar. Ketika orang safar, anda boleh lihat perangai sebenar seseorang. Begitulah Maisarah melihat Nabi ketika safar. Lihat Nabi begitu baik sekali, kan? Terus apa yang terjadi? Akhirnya Khadijah tertarik kepada Rasulullah. Akhirnya Khadijah meminang. Siapa yang minang dulu ni? Gimana cara minang? Terus? Bisa pilih ajar dia. Baik. Khadijah melakukan pinangan melalui sebahagian orang yang dikenalnya dengan cara memberi isyarat kepada Rasulullah agar menikahi Khadijah. Apa dia? Beri isyarat, bukan minta langsung kahwin dengan aku ni. Tak ada. Bukan langsung direct, tapi beri isyarat kepada Nabi seolah-olah kau yang mulakan ni, cepat sampaikan minang aku ni. Boleh ni? Cuma tidak secara langsung. Sebab Khadijah orang yang menjaga dirinya. Boleh faham ni? Bukan langsung pergi tari timba, apa bahasa sini? Apa pepatah tu? Pergi mencari timba, apa tu? Tak tahu apa bahasa peribahasa tu. Maksudnya bukan perempuan yang datang kepada laki-laki, tapi beri isyarat, kode kepada Rasulullah bahawa minta Nabi masuk
minang. Maka demikianlah cara perempuan menjaga diri. Maka tidak ada salah kalau beri isyarat yang sedemikian. Maka dilakukan oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW masuk Minang Khadijah. Maka bernikahlah. Baik, gimana dia? Khadijah melalui kawannya memberi isyarat agar menikahi Khadijah. Kemudian Rasulullah pun maju melamar Khadijah. Maka terjadilah pernikahan antara lelaki yang soleh, kan, yakni Nabi, dan juga perempuan yang baik. Maka Nabi menikah dengan perempuan yang paling bagus, yakni Khadijah. Baik, waktu itu Nabi berusia 25 tahun. Berapa? Okey, Khadijah berapa umurnya? Nah, di sini selisih. Nah, tidak ada kesepakatan nih ulama. Ada dua pendapat. Satu pendapat mengatakan umur Khadijah waktu itu 40. Okey, 40, tapi bukan pendapat yang kuat. Terus pendapat yang kedua mengatakan waktu itu Khadijah berusia 28. Berapa? Ada dua pendapat nih. Nah, dua pendapat, ada yang kata 40 atau 28. Tapi tidak ada kesepakatan di kalangan ulama tentang umur Khadijah. Yang pasti, yang boleh kita kata pasti, umur Nabi muda daripada Khadijah. Itu pasti. Tapi berapa jaraknya? Wallahu a'lam. Sama ada 40 ataupun 3 tahun lebih tua, atau wallahu a'lam, tidak tahu kesepakatannya. Baik, Nabi menikah dengan Khadijah dan dapat anak sebanyak 6. Berapa? 6 anak daripada pernikahan dengan Khadijah, yakni Qasim, Ruqayyah, Ummi Kalsum, terus Zainab, terus Fatimah. Nah, ini semua adalah anak-anak, terus Abdullah, terus semuanya anak-anak Nabi SAW. Baik, terus, nah, di pernikahan inilah Nabi hidup bahagia. Apa dia? Bahagia sekali. Nah, maksudnya Nabi dapat isteri yang paling baik. Makanya Nabi punya 13 isteri. 13 itu termasuk hamba ya. Nah, Nabi menikah dengan 11 isteri resmi, tapi Nabi paling cinta pada Khadijah. Sebab apa? Satu, keturunan. Terus sebab yang menerima dakwah Nabi yang pertama adalah istrinya. Boleh mana? Yang pertama memeluk Islam, isteri Nabi SAW. Yang bantu dakwah Nabi, untuk dakwahnya diberi semua hartanya, Khadijah. Maka Aisyah sampai cemburu sekali. Boleh mana ni? Bila kerabat Khadijah datang, walaupun Khadijah sudah wafat, Nabi masih menjaga hubungan silaturahmi dengan kerabat adik-adik sepupu Khadijah. Nabi masih jaga. Di setiap kali bila kerabat Khadijah datang ke rumah Nabi, Nabi paling semangat. Sampai Aisyah rasa cemburu. Oh, ni kenapa dengan perempuan tua tu kau masih ingat? Sampai begitu keluar kalimat, betul? Aisyah tu sampai keluarkan kata-kata, kau masih ingat perempuan tua tu? Sampai begitu sekali disebutkan. Sebab apa? Aisyah kita tahu seorang yang perawan, muda, kan? Memang sifatnya masih kanak-kanak, macam budak-budak lah, kan? Suka terlepas kata-kata. Nah, maka sering dia mengeluarkan kata-kata itu kepada Nabi SAW. Kan? Maka Nabi akan kata, kalimat yang kau keluarkan ini kalau dicampurkan ke laut akan jadi racun. Boleh tahu ni? Bayangkan, sebab kalimat itu kalimat yang tak baik. Maka begitulah kecemburuan Khadijah, kecemburuan Aisyah kepada Khadijah. Baik, ada pertanyaan sampai di sini? Ustaz, yang Maisarah itu yang Pembantu. Nabi yang suruh Itu laki-laki kok perempuan?
Maisarah bro. Maisarah. Kalau dilihat dari namanya perempuan, itu biasanya laki-laki biasanya gitu. Laki-laki ke perempuan? Laki-laki ke perempuan? Tidak disebutkan secara jelas laki-laki atau perempuan. Secara jelas tidak ada. Ada yang kata laki-laki, ada yang kata Maisarah ini perempuan. Penting ke pembantunya siapa? Laki ke perempuan? Penting apa tidak? Kenapa penting? Nah, terus? Ibaratnya menemani Nabi ya. Kayaknya kurang inilah. Kurang apanya? Bukan mahram kan. Terus? Seandainya mahram sekalipun ada salah, maksudnya tidak mahram sekalipun ada salah apa tidak? Nabi orang yang jaga apa tidak? Jaga akhlaknya apa tidak? Apakah akan diragui akhlak Nabi SAW? Tak mungkin, kan? Jadi tidak akan membawa apa persepsi yang buruk kepada akhlak Nabi. Sebab kita tahu Nabi orang yang sangat jaga dari umur sebelum jadi Rasul. Nah, ini tak mungkin Nabi akan melakukan seperti yang andai kata tadi, walaupun bukan mahram. Nah, tidak akan terdetik pada orang pikiran begitu. Sebab Nabi orang yang jaga akhlaknya. Nah, ya seperti apa nih? Terjaga daripada segala kesalahan. Faham dong? Jelas? Oke? Baik. Ya, silakan. Apa mas kawinnya berupa apa? Secara tak ada pula disebut di sini mas kawinnya apa ni? Wallahu alam bisawab. Wallahu alam bisawab. Berapa ekor unta, kambing kita tak tahu di sini. Tidak disebutkan secara jelas tentang mas kawin. Tidak ada secara jelas di sini tentang mas kawin. Tidak ada. Cuma yang penting diterima. Tapi kita tahu Nabi orang yang bukanlah kaya. Nabi orang yang cuma di atas, kita kata miskin pun tidak, kaya pun tidak. Ya, jadi seadalah yang Nabi berikan mungkin mas kawinnya. Dan Khadijah tidak memerlukan hantaran-hantaran yang sebab dia orang yang dah kaya dah, dah kaya dah perempuan ini, tidak memerlukan mas kawin yang mahal-mahal. Jadi seadanya. Wallahu alam, apakah mungkin binatang berapa ekor apa kambing ke, wallahu alam bisawab, tidak tahu. Perhiasan mungkin. Baik. Ada yang lain? Ya, silakan. Ini masalah istri Rasulullah ketika 13 orang, 13 kali kan. Apakah selama nikah ini dicerai atau kumpul lagi 13? Kumpul, bukan 13. Gini. Nah, Nabi selama menikah dengan Khadijah tidak pernah menikahi perempuan lain. Oke? Khadijah satu-satunya istri. Nabi tidak ada poligami ketika Khadijah masih hidup. Oke? Khadijah nih. Setelah Khadijah wafat, barulah Nabi menikah lagi. Itu pun setelah 2 bulan Nabi kehilangan Khadijah, diberi Saudah, dilamarkan Saudah. Saudah ini lebih tua dari Nabi, janda anak 7. Tua daripada Nabi lagi. Usia Nabi waktu itu tak salah saya 50, Saudah ni dah 60 lebih. Nah, jadi isteri kedua ni setelah Khadijah. Nah, setelah itu Nabi ketika Saudah masih ada, Nabi menikahi wanita-wanita yang lain. Masuk Aisyah, masuk Hafsah, semuanya. Jadi 9. Boleh ni? Ketika Nabi masih hidup, istrinya yang ada 9. 9 ya, tidak termasuk 2 hamba sahaya. Okey, total berapa tadi? 11. Yang resmi, dengar baik, 11. 11 istri Nabi disebut Ummahatul Mukminin. Apa nama? Ibunya orang-orang beri 11 istri Nabi. Okey, yang pertama Khadijah, kan? Sampai dah 11 nih. 2 meninggal ketika Nabi masih hidup, yakni Khadijah dan juga Zainab. Zainab istri Nabi
meninggal setelah beberapa bulan Nabi menikah. Zainab binti Khuzaimah. Dua isteri Nabi ini wafat ketika Nabi masih hidup. Baik, sisa tinggal 9. 9 inilah Nabi kumpul bersama. Kumpul bersama maksudnya bukan serumah. Masing-masing ada rumah. Jadi Nabi bergilir setiap hari rumah ini, rumah ini, rumah ini, rumah ini. Begitu. Hah? Apa? Nah, tidak 9 hari. Kenapa tidak 9 hari? Sebab jatah Saudah nih dah tua kan? Dia kata, ya Rasulullah, aku tak dapat melayanmu, maka aku berikan jatahku kepada Aisyah. Jadi Aisyah dapat bonus 2 hari. Belum. Apa surah Nisa tentang? Itu dah turun. Dah turun, Nabi masih menikah 9. Sebab apa? Ini khusus untuk Rasulullah. Dan Nabi menikah bukan kerana nafsu. Masing-masing ada kisahnya. Beliau nih, ada kisah kenapa Nabi menikah 9 ini. Ialah ada peristiwa kerana politik, kerana faktor ekonomi, ada faktor sosial. Beliau nih, politik. Ada perempuan Sofia, ini Yahudi. Perempuan Yahudi. Nabi nikah supaya ada isteri di kalangan Yahudi, supaya orang Yahudi ini merasa bukan tenang, maksudnya ada juga kalangan kita ni Nabi jadikan isteri supaya melembutkan hati orang Yahudi. Nabi menikah dengan Sofia. Beliau ni Sofia masuk Islam. Sofia masuk Islam. Nah, ditawarkan Islam, Sofia pun terima. Nah, gitu. Beliau ni. Nah, jadi masing-masing ada faktornya. Nabi menikahi siapa? Nabi itu tidak masuk daftar isteri. Sabar dulu. Sabar dulu. Maka saya katakan total 13. Yang resmi, yang masuk kategori ummahatul mukminin, ibunya orang beriman 11. Tidak termasuk tadi tu Maryah dan juga Raihanah. Kenapa? Maryah ini hamba, statusnya hamba perempuan kepada Rasulullah. Raihanah pun sama, hamba, statusnya kepada Rasulullah. Dua perempuan ini adalah statusnya hamba, tak bisa dijadikan istri, tapi boleh digauli. Makanya daripada pergaulan dengan Maria lahir satu lagi anak, yakni Ibrahim. Wafat umur 2 tahun. Itu dari Mesir, Maria Al-Qibtiyah. Hadiah daripada Raja Mesir kepada Rasulullah. Diberi hadiah. Raja Mesir ni beri kepada Nabi hadiah, kan? Diberi perempuan, hamba. Waktu itu boleh. Maknanya hamba boleh, bukan pembantu ya. Yang pula bapak sekarang anggap status pembantu itu sebagai hamba. Boleh ni? Kalau hamba lain, pembantu lain. Kalau hamba ini digaji apa tidak? Tidak. Pembantu digaji. Kalau pembantu tak suka kerja tu, boleh ditinggalkan? Boleh? Boleh, dia pergi. Tapi kalau hamba, selama-lamanya tetap harus dengan tuannya. Kecuali dimerdekakan atau ditebus, dibeli. Jelas? Jadi Maryah ini tidak masuk daftar istri Nabi. Bukan dari Romawi kan itu? Bukan. Mesir. Makanya Maryah Al-Qibtiyah. Qibti ini bangsa Mesir. Qibti. Okey. Terus ada yang lain? Ya Bu. Baru ada ibu-ibu nanya ni. Sila Bu. Menikah ni. Apakah harus minta izin dulu ni?
Ya, tidak ada. Tidak ada izin. Masing-masing isteri tahu nih, kalau Nabi pergi perang, balik bawa tebusan perempuan, pasti itu jadi nanti isteri Nabi. Gitu Bu. Tidak ada, dan mereka pun faham. Jadi semua isteri Nabi faham bahawa Nabi boleh menikah. So ini khusus untuk Rasulullah. Sampai surah An-Nisa turun untuk kita umat Muhammad dibatasi 4 maksimal. Tapi apakah syaratnya harus minta izin isteri pertama? Tidak ada dalam Islam Bu ya. Saya jelaskan dulu nih, dalam hukum agama tidak ada harus minta izin isteri lain kalau kita nak nikah lagi. Ya, tak harusnya, tidak ada. Cuma tidak boleh berlaku zalim dengan nikah diam-diam. Apa nikah apa? Nikah siri. Itu zalim, itu berlaku tidak adil. Kalau bapa ingin nikah dengan apa? Dengan beraninya, bapa sebut terang-terangan, aku nak nikah. Itu baru benar. Tidak boleh nikah diam-diam. Itu zalim pada isteri pertama namanya. Apa dia? Jadi berani apa tidak? Berani. Kalau tak ada soal isteri kasih restu atau tidak ada dalam agama. Yang pasti anda berlaku adil apa tidak? Adil tahu maksud adil? Apa adil? Gimana adilnya? Kalau istri rumahnya begitu, istri nomor 2 pun rumahnya harus sama. Betul nih? Tak boleh satu istri rumah besar, istri muda rumah boleh istri tua rumah kecil, istri muda rumah besar. Itu tidak adil. Adil di sini semua sama. Nah itu bahlul namanya. Maka Pak Usnul lah jawab nih. Gimana? Itu boleh. Nah, itu meninggal. Ya kalau hidup tak. Nah, kalau meninggal itu tak ada masalah. Itu bukan istri ramai maksudnya, itu pengganti. Beliau nih. Yang maksud ini istri lain masih hidup, dia menikah lagi. Itu poligami. Ya, sampaikan dengan benar. Aku nak menikah lagi. Udah. Ini Nabi begitu. Nabi sampaikan dengan istri. Aku nak menikah lagi perempuan ini. Udah. Jadi tak ada yang berani. Rasulullah nambah lagi ini bila. Tak ada begitu. Tak ada yang berani. Sebab itu khusus untuk Rasulullah. Jangan pula bapak ingat, oh Nabi kahwin 13, aku pun boleh 13 nih. Tak boleh. Boleh nih. Kita dibataskan 4. Satu je tak tahan dah. Kan itu maksud apa tadi? Betul. Sebagaimana Abu Bakar, Umar menikahkan anak mereka kepada Nabi. Supaya apa tadi? Silsilahnya sambung. Nak dapatkan nasab Nabi itu tadi tu. Jadi mereka menikahkan anak mereka kepada Rasulullah. Itu tujuannya tadi. Sebagaimana Aisyah, sebagaimana Hafsah. Itu. Jelas. Jadi bukan kerana nafsu. Nabi ditawarkan. Ya? Nah, tetap Nabi mencintai, paling cinta kalau antara semua tadi itu, paling Nabi masih kasihi Khadijah. Kita tahulah wajar. Khadijah ni isteri nomor 1 yang membantu Nabi dari awal. Nah, maka terletak istimewa di hati Nabi SAW. Baik, udah jelas? Ada pertanyaan lain udah? Semuanya? Ya, terakhir. Paling cantik siapa? Ada riwayat. Ya, paling cantik semua cantik. Tak ada yang baik. Tapi kalau di sini disebutkan adalah Ummu Habibah.
Ya, Aisyah itu lagu kita buat. Ya, itu gelaran. Humairah pipi Aisyah ini kalau marah pipinya merah-merahan, atau memang waktu biasa normal pun pipi dia putih. Jadi pipinya nampak merah-merah. Itu lagu yang kita buat. Baik. Kalau Ummu Habibah itu memang apa? Cantik, janda tapi cantik. Sampai apa? Aisyah kata, ni janda ni cantik sangat ni. Nah, sampai Aisyah pun rasa cemburu dengan Ummu Habibah. Ummu Habibah antara janda yang cantik. Semualah isteri Nabi bukan hanya cantik, semuanya baik-baik, soleha. Semuanya bagus. Makanya layak menjadi isteri Nabi. Gitu ya statusnya. Kalau Nabi tak suka, pasti Nabi dah ceraikan. Gitu dia maksudnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Macam-macam maksudnya. Wabillahi wa taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup dengan tasbih kepada Rasulullah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.